Matius 16, saya akan bacakan kepada kita semua, berbunyi demikian. Matius 16 ayat 24 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dikatakan kalau mau mengikut Tuhan, maka dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan satu lagi, dari 1 Petrus 2 ayat 21, berkata demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya, mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak Tuhan. Namun ayat-ayat sebelumnya disebutkan di situ bagaimana kita mengikut Dia, gitu ya, dalam penderitaan, dalam keteladanan, dalam hal-hal bagaimana dia ketaatan. Nanti kita akan singgung, kita akan bahas. Jadi ibu-ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang mengikut jejak Tuhan, apa itu jejak Tuhan? Ya. Tadi saya sebenarnya banyak ayat yang tadi tadi Filipi 2 juga 5 itu disebutkan apa itu sebenarnya mengikuti jejak Tuhan. Sebenarnya bagaimana mengikut jejak Tuhan dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan mengikuti jejak Tuhan, ya. Sebenarnya yang kalau kita baca dalam Alkitab, yang mengikut jejak Tuhan berarti itu menjadi murid atau pengikut Kristus yang sejati. Ya, bagaimana kita jejak-jejak Tuhan, artinya kalau kita bisa melihat jejak, berarti kita melihat suatu langkah-langkah yang sudah Tuhan lakukan, yang harus kita akan ikutin dan arahnya bagaimana, ya. Dan karena itulah saya menyebutkan dalam Alkitab, dia menyebut sebagai pengikut kita harus meneladani. Maka dikatakan tadi di dalam 1 Petrus 2 bahwa menjadi pengikut jejak Tuhan berarti kita itu hidup yang meneladani pola kehidupan Kristus atau menaruh perasaan dan pikiran seperti Kristus. Itu dalam Filipi 2. Tadi saya tidak baca karena terlalu banyak, nanti kita buru-buru. Disitulah disebut bahwa mengikut jejak Tuhan berarti ketika kita harus menaruh posisi kita menjadi murid atau pengikut Kristus yang sejati. Itulah mengikut jejak Tuhan. Artinya apa? Arah-arah itu yang harus kita ikutin, dan kalau kita mengikuti ini berarti kita sebagai murid atau pengikut yang sejati. Ya, tidak ada orang pengikut yang mau mengikut seseorang tetapi dia tidak menjadi pengikut atau murid yang sejati daripada yang diikutinya, karena dia harus belajar banyak hal tentang yang diikutin tersebut. Karena itulah dia harus meneladani pola kehidupan, menaruh perasaan dan pikirannya seperti Kristus. Itulah jejak Tuhan yang harus kita ikutin kalau kita mau jadi murid. Yang kedua, atau juga sama disebut dengan hidup yang berpusat pada Kristus atau hidup di dalam Dia, itu ya 1 Yohanes 2:6. Bagaimana kalau kita mau mengikut jejak Tuhan, maka kita harus mau tidak mau, supaya kita tahu jejaknya, supaya kita bisa ikutin jejaknya, mau tidak mau kita harus ikut atau berpusat pada Dia atau hidup di dalam Dia. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14, bagaimana kita nanti supaya bisa hidup, ya mau tidak mau kita harus hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, ya. Dan kita akan bisa menjadi berbuah, katanya di dalam Yohanes itu, ya. Jadi hidup yang berpusat pada Kristus baru bisa kita mengikuti jejak Dia. Tanpa kita berpusat kepada Dia, tanpa hidup kita di dalam Dia, omong kosong ataupun tidak mungkin kita atau bisa mengikut jejak Tuhan. Ya. Jadi ibu yang itu yang kita harus itu. Apa itu mengikut? Ya itu tadi, mengikut jejak Tuhan berarti ya itu kita harus hidup yang meneladani pola kehidupan Kristus atau menaruh perasaan yang sama seperti Kristus, serta hidup yaitu yang tadi berpusat kepada Kristus, karena itu yang kita ikutin. Mau tidak mau kita harus berpusat kepada Dia, baik pikiran, perasaan, hidup kita, hati kita harus bisa meneladani Dia, meneladani Kristus. Itulah yang disebut dengan mengikut jejak Tuhan tadi. Pertanyaan yang kedua ialah kenapa kita harus mengikuti jejaknya? Ya, kenapa harus kita mengikuti jejak Tuhan? Ya, kenapa Dia yang harus jejak-jejak jejak-jejak itu kenapa kita harus ikutin? Ya, karena itu tadi yang pertama ya Yesus adalah Tuhan, di mana Dia telah menebus dan membayar lunas dosa kita.
Karena dia sebagai Tuhan yang telah menebus, yang bermurah hati, mau tidak mau kita adalah pantas dong kita mengikuti jejaknya. Karena dia apa? Karena dia teladan kita yang telah membayar lunas dosa kita, yang membayar dosa-dosa kita, yang membayar kebinasaan kita, dan merubah mengganti dengan keselamatan kepada kita. Ya, maka mau tidak mau itulah karena dialah Tuhan yang telah mati bagi kita, maka kita pantas mengapa kita harus mengikuti jejaknya. Yang kedua adalah karena ada kepastian di dalam jejak tersebut. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, ada sesuatu kepastian kekal di dalam dia, ada suatu kepastian yang absolut. Ya, kalau tidak ada kepastian absolut, ngapain kita mengikuti jejaknya? Ya, karena ada sesuatu kepastian yang mutlak, yang absolut, yang tidak ada keraguan, yang sifatnya kekal, bukan kesementaraan. Karena tujuan hidup kita adalah tujuan pada akhirnya adalah hidup yang kekal. Makanya kalau kita baca tadi banyak dikatakan dalam Lukas, tadi banyak sebenarnya saya tadi mengatakan di sana pengantar firman Tuhan ada di Lukas, ada di Matius, ada di Markus. Jelas di sana disebutkan bagaimana ada untuk apa kamu mendapatkan dunia ini, mendapatkan segala isinya, tapi kamu kehilangan nyawamu katanya. Artinya apa? Dan tidak ada, karena setelah kehilangan nyawa, rupanya ada. Setelah itu ada kehidupan kekal yang menjadi suatu yang harus kita dituntut, yang akhirnya menjadi tujuan hidup kita, bukan hanya kesementaraan setelah mati. Bukan sekedar selesai, tetapi ada kekekalan di dalamnya, dan itulah yang akan diberikan oleh Yesus di dalam jejaknya itulah yang kita ikuti. Yang ketiga, karena ini adalah panggilan dan perintah Tuhan. Kita mengikuti jejak dia karena memang itulah panggilan dan perintahnya di dalam Yohanes 13 ayat 15, 1 Korintus 11 ayat 1, itu jelas disebutkan. Ikutilah teladanku, kata Paulus di dalam 1 Korintus, karena dia mengikut Kristus. Mau tidak mau itu ada suatu perintah atau suatu anjuran bagaimana supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi bukan, dan sebagai murid, sebagai orang percaya, mau tidak mau kita harus mengikuti jejaknya atau perintahnya. Ya, sehingga disitulah kita bisa merasakan sesuatu kehidupan yang mendapatkan kehidupan kekekalan kita ketika kita mengikuti jejaknya tadi. Dalam Yohanes 13 ayat 15 berkata demikian, ya. Sebab aku telah memberikan suatu keteladan kepada supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu jadi perintah. Keteladanan itu atau kita mengikuti jejaknya, maka ada perintah, kita harus mengikuti dia, mengikuti perintahnya kalau memang kita mengaku bahwa kita tadi katakan pengikut Kristus. Dan yang keempat, kita adalah anak-anak Allah, mau tidak mau, ya. Sebagai anak-anak Allah, maka di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung dari anak-anak tersebut. Maka kita harus mengikuti. Sebagai anak Allah, maka kita harus mengikuti jejak Tuhan sebagai pengikut dia. Sebagai anak Allah, maka panutan kita, contoh teladan kita adalah Kristus. Dan kita harus mengikuti itu. Karena memang itu suatu keharusan sebagai kita, sebagai orang percaya. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Dan kalau kita baca Alkitab yang tadi saya katakan Matius, Markus, Lukas tadi jelas mengajarkan tidak ada tawar-menawar. Kalau mau ikut, ya mesti harus begini. Maka karena kita adalah anak Allah yang telah diselamatkan, ditebus, dan diberikan kehidupan kekal, maka tidak ada tawar-menawar bagi kita untuk mengikuti dia. Ya. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita memahami jejak Tuhan itu. Ya. Kita tidak akan pernah memahami jejak Tuhan itu kalau kita tidak mengenal siapa Kristus Tuhan itu. Ya. Ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti seseorang, tapi tidak mengenal seseorang itu, kita mau ngikutin dia, omong kosong, kita pasti ada suatu keraguan. Ya. Tetapi karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah yang telah menebus kita, yang telah menjanjikan keselamatan di dalam dia, mau tidak mau kita harus bisa mengikutinya karena kita sudah mengenal siapa Kristus itu, siapa Tuhan itu. Tidak mungkin kita mengikuti dia kalau kita masih ada keraguan-keraguan terhadap kehidupan yang kita ikutin. Ya, sehingga Yesus juga menjelaskan sama Thomas, ngapain kau ragu? Masih ragu kah dia? Kalau ragu ya, nih, katanya. Cucuk tangan, tusuk di lambungku dan cucuk di dalam jari. Artinya apa? Ketika mengikut Tuhan, sehingga Yesus mengatakan lebih berbahagia orang yang tidak melihat, namun percaya. Artinya apa?
itu tidak ada satu keraguan ketika kita mengikut ke Tuhan. Tetapi dalam sini artinya apa? Kita harus tahu dulu siapa Kristus Tuhan itu. Karena itu supaya kita tahu Tuhan itu mau tidak mau kita harus mengenal siapa dia. Ketika kita ingin berkata kita mau mengenal dia, omong kosong kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim kepadanya. Sama seperti saya dengan istri saya menyebut dia istri, dia kekasih saya, saya menyebutkan dia adalah teman hidup saya, tetapi saya tidak pernah memiliki hubungan yang intim kepada dia. Saya menikah hanya cuma sekedar pernikahan, tetapi saya tidak memiliki sesuatu komunikasi yang baik, tidak memiliki hubungan yang baik, pasti akan terjadi permasalahan, karena berarti dia tidak akan pernah mengenal saya, dia tidak pernah tahu siapa saya yang seutuhnya, sehingga saya tidak bisa di depan orang pun mengatakan, oh dia istri saya tahu dia. Pasti orang akan ragu. Bagaimana mungkin seorang suami tidak mengenal istrinya? Demikian juga kita, ketika kita mengaku bahwa kita menjadi pengikut Tuhan, mau menjejak Tuhan, maka kita harus ada hubungan yang intim dengan dia. Hubungan dengan intim artinya apa? Ya mau tidak mempunyai ada sesuatu keakraban. Bagaimana kita akrab? Ya itu tadi, ya kita hidup dengan firman-Nya, kita hidup dengan berdoa dengan Dia. Ada sesuatu hubungan di mana bagaimana kita rindu untuk beribadah, bersekutu. Itulah berarti kita memiliki rasa hubungan yang intim dengan Tuhan itu. Yang kedua, ketika kita mengenal siapa itu, ketika kita bagaimana, ya harus kita percaya sepenuhnya kepadanya. Bukan saja memiliki hubungan yang intim, tetapi percaya sepenuhnya kepadanya. Saya ada satu contoh yang kadang-kala sering menjadi di khotbah yang menjadi suatu contoh bagaimana memiliki hubungan yang akrab dengan seseorang itu. Katanya di barat kata ada seorang pemain sirkus yang dia menyeberang sesuatu dari tali dari satu tempat ke tempat dengan di atas tali, ya. Diajak orang lain untuk ikut, siapa yang mau, percaya nggak saya bisa nyebrang? Bisa. Oh percaya, katanya. Percaya nggak saya pasti sampai dengan di sana selamat? Percaya. Tetapi ketika karena itu siapa yang mau ikut dengan saya? Tidak ada yang satupun yang mau ikut. Tiba-tiba ada seorang anak dia mau ikut, gitu. Akhirnya si anak ini dibawalah menyeberang. Oh, dan akhirnya berhasil. Ketika ditanya, loh kok berani menyeberang? Ya karena saya tahu siapa dia, katanya. Makanya saya berani ikut menyeberang dengan dia, walaupun di atas tali, gitu ya. Kenapa bisa? Karena saya menaruh percaya sepenuhnya kepadanya, karena dia orang tua saya. Artinya dia adalah Tuhan saya, dia adalah kepercayaan saya. Itulah akhirnya anak itu, kenapa? Karena ya pasti sudah memiliki hubungan yang intim dengan seseorang itu, hubungan yang intim dengan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu, kepada orang tersebut. Ya, itulah kita mengenal siapa Tuhan itu. Yang kedua yaitu menyatu dengan Kristus. Ketika bagaimana kita bisa memahami jejak Tuhan itu kalau kita sudah menyatu dengan Kristus. Artinya menyatu dengan Kristus adalah menaklukkan diri kita kepadanya. Ya, kita menaklukkan diri kita, hidup kita kepada Kristus. Kalau kita bisa memahami jejak Tuhan itu kalau kita sudah menaklukkan diri kepada Kristus, kita sudah menyatu dengan Dia, kita sudah hidup di dalam Dia, sehingga itu dikatakan dalam Yohanes, kalau kamu satu dalam aku, maka kamu akan bisa berbuah. Karena tujuan hidup kita juga akan menghasilkan buah, dan memang itu perintahnya, kita harus menghasilkan buah, dan supaya bisa menghasilkan buah, yang ya seperti Kristus menghasilkan buah, tidak mau kita harus hidup di dalam Dia. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak akan pernah bisa berbuah, ya. Dan yang ketiga, bagaimana memahami jejak Tuhan itu, ya itu kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Memang ini susah dikatakan. Hidup dalam pimpinan, apalagi berbicara tentang Roh Kudus. Belakangan ini kan sering saya kadangkala berpikir, orang sering berbicara tentang Roh Kudus, tetapi pertanyaannya, pernah nggak dia memahami apa itu Roh Kudus, kan gitu ya? Itu Allah. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, itu kadang-kala menjadi satu poin tersendiri. Tetapi intinya adalah ketika dia sudah menyatu, mau tidak mau dia juga harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus adalah selalu menyatakan kebenaran, mau tidak mau kita harus hidup dalam kebenaran. Roh Kudus adalah kekudusan, mau tidak mau kita dipimpin kepada kekudusan. Oleh karena itu, itulah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, baru kita bisa memahami jejak Tuhan itu. Jejak
pertanyaan selanjutnya, jejak apa yang ditinggalkan oleh Kristus? Kalau kita katakan mengikuti jejak Tuhan, itu poinnya, mengikuti jejak Tuhan. Pertanyaan, jejak apa yang ditinggalkan oleh Tuhan itu sehingga kita harus mengikutinya, sehingga kita harus meneladaninya. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan itu, Kristus itu memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa untuk menjalankan rencana dan kehendak Bapa. Itu ya. Artinya di sini kita melihat bagaimana Kristus itu mentaati setiap apa yang dikehendaki oleh Bapa dan bahkan menjalankan apa tujuan yang direncanakan Bapa dia yang harus dia kerjakan. Ya. Dia artinya ada hubungan, karena itulah pasti dia ada hubungan intim dengan Bapa serta penyerahan diri yang utuh kepada Bapa. Itu juga harus kita tahu bahwa jejak apa yang ditinggalkan itu ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Itu berarti kita juga taat dan setia kepada Allah untuk menjalankan rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Karena itulah kita harus memiliki hubungan intim yang tadi saya katakan, serta menyerahkan diri yang utuh kepada Allah itu. Bukan sekadar tanggung-tanggung. Makanya di dalam kitab-kitab yang lain kita dilihat bahwa ketika kita mengikut Dia, sekalipun maut, sekalipun konsekuensi apa, kita harus taat gitu. Dan itulah yang terjadi. Maka di dalam 1 Petrus itu kalau tadi saya baca di ayat-ayat di atasnya disebutkan bahwa sebenarnya yang ditekankan bahkan rela mati, bahkan bukan hina, bahkan dia mau menjadi, dalam Filipi 2, dia bahkan mau menjadi manusia, taat, mati bahkan di kayu salib, itulah untuk menjalankan kehendak Bapa, kesetaatan dan kesetiaan dia. Itu yang menjadi jejak yang harus ditinggalkan oleh Tuhan, yang harus kita ikuti. Yang kedua, jejak yang ditinggalkan adalah kepastian hidup kekal, yaitu melalui apa? Yaitu dalam kasih-Nya gitu. Ya. Karena apa? Jejak yang ditinggalkan Tuhan adalah bagaimana dia meninggalkan suatu kepastian hidup kekal. Karena apa? Ketika dia mulai mati, dia bisa naik, dia bangkit, dan dia juga naik ke surga. Itu sebenarnya ada sesuatu janji atau suatu kepastian yang sudah dia tinggalkan kepada kita. Mau tidak mau kita harus, jejak itulah yang kita ikutin. Karena tadi saya katakan bahwa ada kepastian hidup kekal. Jejak itulah yang memang yang menjadi, jejak itulah yang harus kita taatin, kita jalanin. Karena apa? Itu merupakan buah kasih daripada Tuhan itu sendiri kepada kita. Ya. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan dan kebenaran, serta memartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Ya, artinya apa? Yesus telah meninggalkan jejaknya itu ya ketika dia hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, serta mewartakan kebenaran dan kerajaan. Artinya apa? Jejak yang ditinggalkan Tuhan adalah bagaimana dia hidup kudus, dia hidup benar, serta mewartakan, memberitakan hidup benar itu, serta kerajaan Allah itu jadi beritakan. Bukan hanya itu, rela menderita dalam kebenaran. Itu yang saya katakan tadi, ketika jejak dikatakan bahwa kalau kita menjalankan kebenaran, mau tidak mau konsekuensi pun kita rela untuk menderita dalam kebenaran. Hidup berfokus pada kebenaran serta menderita kebenaran. Nah, yang keempat, jejak apa yang ditinggalkan oleh Kristus? Di dalam Filipi jelas dikatakan bahwa ketika Kristus dalam ke dunia, dia ya di dalam dunia ini, dia bagaimana dia mau mengosongkan dirinya. Ini kadang-kala bahasa yang sering saya pegang, kenosis. Kadang kita sering kan, bagaimana mengosongkan diri, mengosong kenosis, katanya yang dia ada Allah, dia mengosongkan diri yang menjadi sama seperti manusia, bahkan dia mau menjadi seperti hamba gitu ya. Itulah yang disebut dengan kenosis, merendahkan dirinya. Hidup yang rendah hati. Artinya itulah yang harus menjadi teladan, yang menjadi jejak yang harus kita ikutin. Sebagai orang percaya juga kita itu yang harus kita teladanin, kita ikutin. Bagaimana tadi saya bilang taat dan setia kepada Bapa. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana jejak jejak suatu kepastian hidup yang kekal. Kita sebagai orang percaya tidak ada lagi keraguan yang menyatakan bahwa kita mudah-mudahan atau semoga. Tidak. Kita beruntung, itu memang itulah seorang orang percaya mengatakan ada sesuatu jejak kepastian ketika ngikut Tuhan, ya sudah pasti kamu hidup kekal. Dan tetapi jejak apa ya? Kita juga meneladani Kristus bagaimana dia hidup dalam kekudusan dan kebenaran serta hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan saja itu, kita juga mewartakan kebenaran kepada keluarga kita, kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan yang tadi hidup rendah hati itu jejak yang sudah ditinggalkan, yang menjadi yang harus kita teladanin.
hidup rendah hati, dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan pun jadi tidak boleh bermegah di dalam kesombongan ataupun apa segala macam, tetapi bagaimana kita menjadi hidup yang rendah hati di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa menjadi meneladani apa yang sudah diberikan contoh oleh Kristus. Nah, bagaimana kita dapat mengikuti jejaknya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah jejak-jejak ditinggalkan oleh Kristus begitu dalam, begitu agung, begitu mulia, sekarang bagaimana kita dapat mengikutinya? Ya, itu ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mau berkata jujur, kalau kita mau mengikuti Tuhan, mengikuti jejaknya itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Kalau baca kembali, saya bilang tadi, mudah-mudahan nanti ini materi saya bisa diambil di situ. Kalau baca lagi, ini gara-gara saya mengikuti rapat dan mungkin sampai, nggak tahu nih, sampai jam 12-an kali, dan sampai terus, mungkin itu yang membuat saya akhirnya, memang ini sangat menarik sebenarnya tema ini, tetapi karena itu tadi, saya sudah berjanji, tetapi pas ini rapat itu mendadak, baru kemarin sore dapat saya undangan, sehingga mau tidak mau saya harus datang, sehingga akhirnya saya harus buru-buru, dan makanya mohon maaf sekali lagi kalau saya menjelaskannya begitu cepat-cepat. Ya, yang bagian tadi kan, bagaimana kita mengikutinya? Jejaknya itu tidak sesuatu yang tidak yang mudah atau gampang, ya. Kalau kita baca, ya, saya kadang bacalah sedikit dari Matius tadi 10 ayat 37 ya. Ya, 10. Ini satu contoh saja ya saya bacakan ya. Mengikut Tuhan, memahami jejaknya, dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya dan tidak layak bagi Tuhan. Artinya apa? Banyak kriteria-kriteria, dan kalau kita lihat lagi di sana di dalam ayat-ayat lain, bagaimana kalau dia masih memikirkan duniawi ataupun harta duniawi lebih daripada diri Tuhan, dia pun mengatakan tidak layak. Artinya apa? Begitu sulit. Jadi kita juga harusnya kadang-kadang kita harus bertanya, kadang-kadang bagaimana mengikuti Tuhan itu? Bagaimana mungkin, apa benar kita lebih mencintai Tuhan daripada anak kita? Kalau contoh anak kita lebih sakit, sementara sama dengan saya ini, ya jujur aja, saya tadi ketika sampai itu berpikir gitu, apakah saya harus mengalahkan ILF ini demi rapat saya, atau saya harus tetap melayani gitu. Sehingga ya saya harus mengatakan, ya saya pikir ya harus melayani, karena itu menjadi lebih utama, sekalipun mungkin ya ditanya-tanya, mungkin karena itu terkait dengan tugas saya, peran saya di dalam pembahasan ini, tetapi mau tidak mau karena memang ini sudah diberikan kepada saya dan saya sudah oke, tidak mungkin saya batalkan, sehingga mau tidak mau saya harus bijaksana mengatur waktu. Karena itulah saya katakan, itu mengikut jejak Tuhan itu tidak mudah atau tidak gampang. Ya, itu ada suatu butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh ketaatan, kesetiaan, benar-benar percaya kepada, benar-benar menaruh kasih, menaruh cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertama, kita dapat mengikuti jejaknya apabila kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jujur, saya bilang, saya harus mengatakan, saya harus bisa mengasihi Tuhan itu lebih dari jabatan yang saya pegang, ataupun pekerjaan saya, ataupun apa yang saya dambakan. Karena apa? Pasti itu akan berbenturan, seperti saat ini aja saya kan berbenturan. Mungkin teman-teman, ngapain ini kok lagi rapat kok ditinggal, padahal lagi kerjaan dia. Ya mau tidak mau saya harus memprioritaskan peran saya sebagai yang memberitakan firman Tuhan, karena memang itu sudah panggilan yang Tuhan berikan bagi saya. Mau tidak mau saya harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, bahkan pekerjaan saya. Dan kedua, bagaimana kita dapat mengikuti jejaknya? Ya tinggal di dalam dia, bersatu dengannya. Itu yang dikatakan Yohanes 15 ayat 45. Kalau kamu tidak tinggal, tidak mungkin bisa berbuah, bisa menghasilkan buah. Ya artinya kita tidak bisa menghasilkan jejaknya. Kalau seandainya kita tidak tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Kristus, bersatu dengannya, itulah kita baru bisa ikutin jejaknya. Karena apa? Karena bukan kita jadi yang, itu yang dikatakan Galatia, bukan kita lagi ini dibilang.
Bukan kita yang tinggal, diri kita ini lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mau tidak mau, apa yang Kristus mau itu yang harus saya jalankan. Yang ketiga, itu dikatakan menyangkal, mengosongkan diri. Diriku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang dulu. Mati bagi dunia, tetapi hidup bagi Kristus. Hidup merendahkan diri. Artinya apa? Jelas dikatakan di dalam, tadi saya katakan di dalam Matius 8 ayat 34 juga 5 juga dikatakan, dalam Matius 16 juga dikatakan, kita harus berani menyangkal bahkan mengosongkan diri. Saya ini bukan saya lagi. Saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini sehingga saya bisa mengikuti jejaknya. Sehingga kalau ada tawaran dunia, tawaran apa yang menggiurkan tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau tidak mau saya harus berani untuk menyangkal atau mengosongkan atau menolaknya. Kenapa? Saya bukannya saya diri saya lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam saya. Yang keempat yaitu memikul salib, menderita dalam dan bagi kebenaran dan iman percaya padanya, mau tidak mau. Yaitu dikatakan, kalau tadi saya sudah katakan, tadi baca di dalam Matius 16 kan gitu. Jelas dikatakan memikul salib, menyangkal, memikul salib. Artinya memikul salib, menderita dalam dan bagi kebenaran dan dalam Kristus. Artinya apa? Sekalipun mungkin ada sesuatu kerugian, sesuatu penderitaan, ketika kita mau mengikut dia, ya mau tidak mau harus berani memikul salib. Itu harus ada konsekuensi. Kalau ujian bagi kita bahwa kita disebut mau mengikuti jejak Tuhan, ya harus berani memikul salib, dan itu memang sesuatu yang harus yang kita jalanin. Dan mau tidak mau, dan ini harusnya yang pertama di dalam Yohanes 3 jelas dikatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa mengikuti Tuhan atau memahami Tuhan kalau kita tidak belum dilahir baru, diperanakan. Artinya ada suatu pembaruan hidup yang dulunya kitanya yang menjadi self-oriented, tapi sekarang menjadi God-oriented. Yang dulunya self-centered, sekarang kita God-centered. Artinya itulah kita mau tidak mau kita ada perubahan hidup, pembaharuan. Karena apa? Kita sudah dilahirkan baru. Ya. Sekarang yang perlu kita lakukan untuk mengikuti jejaknya, ya. Yang perlu kita lakukan untuk mengikuti jejaknya adalah bagaimana kita harus taat dan kepercayaan sepenuhnya pada Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus perlu kita lakukan untuk mengikuti jejaknya. Mau taat, percaya, setia sepenuhnya kepada Kristus. Ya. Tadi seperti saya katakan, tidak mudah, tidak gampang. Tetapi ya itu mau tidak mau, ya itu karena perintah dan itu menjadi konsekuensi kita harus taat dan percaya sepenuhnya pada Kristus. Sekalipun ya tadi kita kehilangan ya mungkin hidup yang penuh berlimpah, hidup yang penuh ketenangan, hidup yang penuh kelihatan duniawi gitu. Tetapi itu kalau Tuhan tidak mau, ya tidak mau kita harus tolak. Karena kita harus taat dan percaya sepenuhnya bahwa pasti ada yang lebih indah yang Tuhan akan berikan bagi kita setelah dunia ini mungkin berakhir, setelah hidup kita berakhir. Dan kita harus taat dan setia, karena memang tujuan kita adalah bukan dalam dunia ini. Tujuan kita adalah hidup adalah memuliakan Tuhan, dan akhirnya tujuan kita mendapatkan tempat yang indah, surga kita. Yang kedua adalah menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita apa ya? Manusia yang orientasinya adalah duniawi, yang orientasi adalah hidup kesementaraan, yang hidupnya hanya berpikiran kepada sayanya, bagaimana kemuliaan saya. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang percaya, sudah mengikut Tuhan, mau tidak mau kita harus menanggalkan manusia lama, orientasi lama kita, dan kita berbalik kepada apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi, maka tidak kita perlu lakukan. Makanya manusia lama kita harus tanggalan. Seperti saya katakan, kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita, saya tidak yakin kita tidak akan bisa mengikuti Tuhan. Bagaimana? Karena pasti kita berbeda. Contohlah, saya sebagai orang karyawan, pasti pengen jabatan yang tinggi, pengen duit yang tinggi, lumayan banyak, pengen ini segala macam. Tetapi ketika Tuhan mengatakan tidak, kau harus mengikuti untuk memberitakan ini, dan kamu harus ini, kamu harus tolak itu semuanya, kamu harus lakukan ini, mau tidak mau kita harus taat. Dan sekalipun ya kita lihat bagaimana rasul-rasul selalu mencontohkan ketika kebahagiaan bagi mereka adalah bagaimana mereka rela menderita bagi Kristus. Sekalipun dianiaya, ditekan, artinya apa? Yang tadinya artinya kebahagiaan manusiawi yang harusnya menjadi kebanggaan, tujuan hidup. Tetapi bagi Rasul adalah tidak. Dia berubah menjadi apa? Manusia, bukan manusia lamanya yang ingin lagi, tetapi adalah
menjadi kemuliaan Allah, itu menjadi tujuan hidupnya. Itu yang dikatakan 1 Korintus 10:31. Bagaimana dalam hidupku itu memuliakan Tuhan. Baik makan, baik minum, baik apapun yang kulakukan. Yang tadi kata bagaimana kita melakukan mengikuti jejaknya, ya kalau bisa kita lakukan kalau kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak mungkin kita bisa melakukan mengikuti jejaknya kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran. Mau tidak mau kita harus selalu senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Makanya karena itulah kita seharusnya supaya kita bisa mengikuti jejak, maka tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam firman. Dan kalau kita mau tinggal di dalam firman, ya mau tidak mau kita harus membaca firman Tuhan senantiasa. Bukan sekadar membaca saja, bagaimana merenungkan, bagaimana kita menyimpannya di dalam hati kita, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Ya, saya selalu ingat dengan apakah manusia hidup bersih, dengan apakah pemuda hidup muda itu bersih, dengan firman Tuhan katanya. Artinya apa? Kalau firman Tuhan sudah hidup dalam hati, firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita pasti hidup dalam kebenaran. Karena itu akan menuntun, dan karena Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita, karena firman Tuhan itulah firman yang hidup. Firman Tuhan itu bukan sekedar bacaan, tetapi firman itu adalah firman Tuhan yang hidup. Sehingga dikatakan Alkitab itulah buku hidup. Alkitab adalah firman yang hidup, bukan sekedar hanya bacaan, tetapi tidak ada kuasa. Tetapi firman Tuhan itu ada kuasa. Makanya kalau seandainya kita percaya kepada itu, yang pasti kita harus senantiasa hidup dalam firman, merenungkan, membacanya, menyimpannya. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya apalah? Ya rela menderita bagi Kristus dan kebenaran. Ya itu konsekuensinya, itu harus sudah ada di benak kita, dalam hati kita, sekalipun apapun yang terjadi, karena aku rela sekalipun mungkin tekanan, semakin ancaman, semakin kesulitan, ya tadi sesuatu sudah ada di dalam benak kita bahwa kita harus rela menderita bagi Kristus dan kebenaran. Itu yang menjadi konsekuensi kita kalau kita mau mengikut Tuhan. Yang mau tidak mau yang perlu kita lakukan ya itulah, ada suatu kerelaan untuk menderita bagi Kristus, dan memang itulah tujuan hidup itu tadi, bersama dengan Kristus, bagaimana kita meneladani kerelaan dia ketika dia mau menderita untuk menebus kita. Dan yang 4, memahami panggilan, yaitu memuliakan Kristus. Itu tadi saya sudah sebut, bagaimana panggilan kita adalah untuk memuliakan Kristus, memuliakan Allah dalam hidup ini. Karena itulah kita harus bagaimana kita, kalau kita mau mengikuti jejaknya dia, ya perlu kita lakukan adalah memahami panggilan hidup kita itu. Panggilan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita ini. Tidak ada yang lain. Dan poin yang terakhir, ya, aplikasi hidup mengikuti jejaknya. Ya, mohon maaf lagi. Apa aplikasi? Karena kita setelah tadi membaca, mendengarkan semua uraian-uraian firman Tuhan, ya, dan saya tidak langsung fokus, tetapi fokus satu ayat, tetapi karena ini terkait dengan tematik, mau tidak mau saya menjelaskan terkait dengan mengikuti jejak. Bagaimana aplikasi hidup kita dalam mengikuti jejaknya? Ya, bagaimana selanjutnya? Bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan mengikuti jejaknya? Itu sebagai orang percaya yang sudah pernah memiliki kebenaran, memiliki hidup baru, memiliki suatu kepercayaan keselamatan. Bagaimana aplikasi kita hidup mengikuti jejaknya? Yang pertama, otomatis kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Aplikasi hidup bagi kita seorang percaya, ketika kita mau mengikuti jejaknya, maka kita harus mencintai Tuhan dari segalanya. Tadi saya sudah katakan. Hidup itu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dikala baik untuk makan, baik untuk minum, baik untuk apapun dikatakan, kalau kita mau mengikuti jejaknya sama seperti Kristus mengikuti jejaknya Bapaknya, memiliki tujuan hidup memuliakan Allah, maka dia melakukan segala macam untuk menyenangkan Allahnya, dia mencintai Allahnya, mencintai Bapaknya, maka dia melakukan semua apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan Bapa itu kepadanya. Oleh karena itu, karena dia berprinsip, dia mencintai Bapaknya lebih dari segalanya, ya. Dan kita juga, kalau kita mau sebagai orang yang mau mengikuti jejaknya, aplikasi hidup kita dalam mengikuti jejaknya, ya kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu membutuh perjuangan yang harus kita latih hari demi hari, mungkin jatuh, bangkit lagi, mulai lagi, bangkit lagi, mulai lagi terus. Dan itu karena kita mau mengatakan kita mencintai Tuhan, jangan bukan sekedar mencintai Tuhan kan gitu.
mencintai, oh aku mencintaimu, kan lagu-lagu sekarang banyak populernya aku mencintai. Kadang-kala itu menjadi mendowngrade kadang-kala begitu mudahnya mencintai Tuhan. Padahal kalau jujur kita harus menetes air mata atau menangis kadang-kala menguji diri kita kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan. Benar nggak jujur? Kalau kita bisa melihatkan sejauh hari dari hari lepas hari, kita akan melihat, bisa menilai benarkah kita mencintai ya dari kehidupan kita. Kalau masih banyak juga jatuh-jatuh, omong kosong kita mencintai Tuhan. Walaupun ya pasti jatuh-jatuh. Tapi kalau banyak banget jatuh-jatuhnya, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dari yang lama sampai yang sekarang, bagaimana kita bisa katakan kita mencintai Tuhan? Lagu boleh mengatakan mencintai, tetapi Tuhan itu tidak bisa dibohongin. Dari hidup kita itu bisa kita lihat bagaimana dia mencintai Tuhan atau tidak. Ya, karena itulah, karena apalagi kita menjadi berkat. Kedua, hidup dalam Kristus dan kebenaran. Benar nggak aplikasi hidup kita mengikuti ya itu tadi? Kalau kita mengikuti jejaknya, ya itu benar nggak kita sudah hidup dalam Kristus dan kebenaran? Benar nggak kita suka mencintai firman Tuhan? Pertanyaannya, seberapa jauh kita sering intim dengan firman Tuhan? Seberapa besar membaca merenungkan firman Tuhan? Ya kadang-kala, oh saya sudah membaca firman Tuhan. Pertanyaannya, sejak berapa jauh kita kadang-kala sudah membaca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu? Karena firman Tuhan itu bukan kotak-kotak, oh aku suka Mazmur, aku suka kitab ini, oh aku suka, tidak. Mau kalau kita mengatakan hidup dalam kebenaran, ya mau tidak mau kita harus membaca firman Tuhan. Hidup dalam firman itu bukan hanya kitab ini, tetapi seluruh kitab itu harus kita baca dan kita cintai, kita senangi, sekalipun mungkin itu susah untuk dimengerti, ya. Dan itu kita harus mulai gitu ya. Dan bukan saja itu, bahkan kita dikatakan aplikasi hidup itu mau rela menderita untuk kita sudah tahu kebenaran. Tetapi kita tidak mau mengikuti, kita punya alasan, hanya tahu, oh firman Tuhan begini, sangkal diri, pikul salib. Tapi ketika ada beban, ada tantangan, ada ini, wah akhirnya kompromi. Ya, apa kita mencintai Tuhan? Apakah kita sudah mengikuti dia? Oh tidak juga kan? Karena itu apa? Hidup dalam kebenaran, mau tidak mau ya rela dalam menjalankan menderita bagi kebenaran, bagi Kristus. Kita sudah percaya kepada Yesus, mau tidak mau kita mau rela untuk menderita bagi Yesus tadi. Ya, dan hidup karib dengannya. Tadi saya katakan hidup karib dengannya. Aplikasi sebagai hidup mengikuti jejaknya, bagaimana kita hidup, bukan hidup dalam persekutuan, percaya kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya. Bagaimana kita memiliki saat teduh dengannya, memiliki komunikasi dengannya, bagaimana doa kita kepadanya. Ada nggak doa kita? Bukan doa rutinitas ya. Kadang-kala saya memang di kita kan nggak ada, kadang-kala gereja kita kurang masih ya. Kadang-kala saya Senin, saya masih ingat, kalau Sabtu pagi itu 6:30 itu biasanya persekutuan doa dari GRII. Saya itu ikutin. Dan saya ikut berdoa di sana. Dan mudah-mudahan gereja kita juga ada di sana. Suatu saat kita memiliki bagaimana kita ada persekutuan doa, yang bagaimana kita berdoa untuk gereja, pertumbuhan, penginjilan, berdoa untuk hal-hal mungkin yang adalah jemaat, mungkin ada juga perlu dibuat itu, dirancang. Kenapa ya? Kalau kita mengatakan memiliki komunikasi, bukan sekadar ibadah hanya hari Minggu yang dengar firman Tuhan setelah itu pulang, tapi bagaimana kita juga memiliki komunikasi doa dengan Dia. Baru yang keempat, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu melakukan kehendak Bapa, hidup berbuah dan menanggalkan dosa dan kepentingan duniawi, hidup dalam kekudusan. Bagi seseorang yang mungkin kerja di dalam dunia, jangankan dunia sekuler, si pendeta aja kadang-kala susah untuk menanggalkan dosa, bahkan kadang-kala untuk mengalahkan kepentingan duniawi. Kita dengar sekarang, sering saya kadang-kala mencari-cari gitu. Banyak pendeta yang kadang-kala kasus dulu yang ada, kasus masalah tanah, bisa membuat sertifikat bodong segala macam, pendeta loh ya. Banyak yang kasus dalam cerai. Saya punya teman, ada pun dulu ya, dia orang udah berani gitu pakai depannya pendeta, dan juga kadang punya yayasan, dan juga dia kadang-kala lulusan sekolah teologi ya, sama dengan saya pernah itu loh. Tapi setelah, karena saya pas saya dikerja di catatan SIM, saya lihat, ini orang sudah cerai. Saya baca lagi cerai, kenapa? Rupanya selingkuh. Yang lebih memalukan adalah bagaimana dia cerai itu karena apa? Dia berkegantungan sama istrinya, udah nggak ada kerjaan tetapnya, tetapi waduh kacau. Nah itulah.
Seharusnya kata kita aplikasi hidup mengikuti jejaknya, mau tidak mau kita harus berani melakukan kehendak Bapa, berani menanggalkan dosa, dan hidup harus berbuah. Itu kan perintahnya. Kita harus jadi berkat, kita harus jadi teladan, dan itu yang sudah diteladani itu yang sudah diturunkan, yang sudah ditinggalkan jejaknya oleh Tuhan tadi, yang 1 Petrus 2 tadi kita katakan, dan itu yang harus kita ikutin. Yang kedua, yang selanjutnya, aplikasi ya, kita harus menjadi rendah hati dan tidak suka memegahkan diri. Ya, jangan gara-gara kita sudah sukses, jangan karena kita memiliki kelebihan. Saya kadang-kala memiliki sesuatu patokan, kadang-kala kalau teman sering selamat apa-apa gitu ya. Apa gunanya ya? Karena pada akhirnya seperti kami ini pegawai negeri, akhirnya pada usia umur akan berakhir dengan pensiun. Kalau sudah pensiun ya toh jadi masyarakat biasa dan tidak ada suatu kebanggaan. Dan saya sudah melihat seberapa banyak kadang-kala kepala-kepala dinas itu sering telepon saya, kadang-kala saya dia yang tadinya saya biasa-biasa aja, akhirnya apa? Nggak ada apa-apa juga kalau dulu dia seperti orang hebat, tapi akhirnya setelah pensiun tidak ada, dan itu yang dikatakan kita harus rendah hati dan tidak suka memegahkan diri. Karena apa? Yang kita megahkan diri kan hanya Kristus saja, artinya keselamatan yang kita milihkan. Dan yang tadi kita harus mengikuti jejaknya, kita harus ada hasrat untuk menjadi berkat, garam tadi saya katakan. Dan yang terakhir, kalau kita mau mengikuti sama seperti Kristus yang mewartakan kerajaan Allah, kita juga harus mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dimanapun. Artinya kita harus bisa menginjilin. Ya, kita harus menginjili keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita. Memang itu butuh perjuangan, butuh hikmat. Tetapi itu memang ada panggilan kita sebagai orang percaya, bukan hanya hanya pendeta saja yang mewartakan Injil atau menginjil. Tidak, kita juga. Dan saya harus membiasakan diri juga bagaimana saya dapat mewartakan Injil itu. Jadi ya itulah hal-hal yang menjadi bagaimana kita harus bisa mengikuti jejak Tuhan. Karena kita harus tahu apa itu artinya mengikuti jejaknya, mau tidak mau saya katakan tadi, itu kita adalah muridnya, pengikutnya, mau tidak mau kita harus tahu dia, apa tujuannya, bagaimana jejak yang ditinggalkan, dan bagaimana kita supaya bisa mengikuti jejaknya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ya itulah firman Tuhan hari ini yang saya dapat bagikan, kiranya ini menguatkan kita, dan kita sebagai orang percaya ingat bahwa kita itu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus mengikuti jejaknya. Ya, kalau kita tidak senang berarti kita bukan pengikutnya, itu aja lawannya. Atau saya ragu-ragu ya, itu berarti kita bukan pengikutnya, atau kita masih kompromi segala macam, berarti bukan mengikut jejaknya. Pertanyaannya mungkin sering jatuh bangun ya wajar, tetapi saya selalu mengatakan, dan saya memang dengar dari seorang hamba Tuhan, kita harus melihat motivasinya, bagaimana orang itu motivasinya benar atau tidak, ya, bukan sekedar hanya kata-kata saja ataupun hanya kalau motivasinya tetapi seringnya gagal mulu, itu bukan motivasi, memang tidak ada niatnya sama sekali, berarti bukan mengikut Tuhan. Jadi itu saja firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita